Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena cukup banyak teman-teman yang request untuk dibahas mengenai analisis jabatan pengelola keuangan, maka di video kali ini aku akan membahasnya untuk kalian. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita bahas ya. Jabatan pengelola keuangan itu melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan yang meliputi penyiapan bahan, koordinasi, dan penyusunan laporan untuk disajikan kepada pimpinan. Untuk ruang lingkupnya, jabatan pengelola keuangan itu berhubungan dengan jabatan kepala subbagian dalam hal memberikan penugasan. Selain itu, juga dengan bagian pelaksana lainnya dalam hal koordinasi. Tugas jabatan pengelola keuangan adalah menyusun program, bahan, dan alat pengelolaan keuangan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar dalam pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dengan baik. Tahapannya yang pertama adalah menyiapkan bahan program kerja, bahan dan alat pengelolaan keuangan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar dalam pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dengan baik. Kedua, mengadakan rapat dalam rangka program kerja, bahan, dan alat pengelolaan keuangan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar dalam pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dengan baik. Yang ketiga, menyusun program kerja, bahan, dan alat pengelolaan keuangan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Keempat, mendokumentasikan hasil pekerjaan, bahan, dan alat pengelolaan keuangan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya, tugasnya adalah memantau pengelolaan keuangan sesuai dengan prosedur yang berlaku, agar dalam pelaksanaan terdapat kesesuaian dengan rencana awal. Tahapannya meliputi yang pertama, menyiapkan keuangan sesuai dengan prosedur yang berlaku, agar dalam pelaksanaan terdapat kesesuaian dengan rencana awal. Kedua, mengadakan rapat dalam rangka pengelolaan keuangan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Yang ketiga, mengelola keuangan tersebut sesuai dengan prosedur yang berlaku dan mendokumentasikan hasil pengelolaan keuangan tersebut sesuai dengan prosedur yang berlaku agar dapat tercapai pelaksanaan sesuai dengan rencana awal. Tugas selanjutnya yaitu mengendalikan program kerja sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan. Tahapannya yang pertama, menyiapkan bahan program kerja sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan. Yang kedua, mengadakan rapat dalam rangka program kerja. Ketiga, mengendalikan program kerja tersebut dan mendokumentasikan hasil program kerja tersebut. Selanjutnya adalah mengkoordinasikan dengan unit-unit terkait atau instansi lain dalam rangka pelaksanaannya, agar program dapat terlaksana secara terpadu untuk mencapai hasil yang optimal. Tahapannya yang pertama, menyiapkan bahan unit-unit terkait dan atau instansi lain dalam rangka pelaksanaannya, agar program dapat terlaksana secara terpadu untuk mencapai hasil yang optimal. Kedua, mengadakan rapat dalam rangka unit-unit terkait dan atau instansi lain dalam rangka pelaksanaannya. Yang ketiga, mengkoordinasikan unit-unit terkait tersebut dan atau instansi lain. Keempat, tidak lupa untuk mendokumentasikan hasil unit-unit terkait dan atau instansi lain. Selanjutnya adalah mengevaluasi dan menyusun laporan secara berkala sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan program berikutnya. Tahapannya meliputi yang pertama, menyiapkan bahan laporan secara berkala. Kedua, mengadakan rapat dalam rangka laporan secara berkala. Yang ketiga, mengelola laporan secara berkala. Dan tidak lupa
untuk selalu mendokumentasikan hasil laporan secara berkala sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan program berikutnya, agar program dapat terlaksana secara terpadu untuk mencapai hasil yang optimal. Selanjutnya adalah tugasnya melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik secara tertulis maupun lisan. Tahapannya seperti menerima penugasan kedinasan lain dari pimpinan baik lisan maupun tulisan, menindaklanjuti penugasan kedinasan lain dari pimpinan, melaporkan hasil pelaksanaan tugas kedinasan lain kepada pimpinan, dan mendokumentasikan proses atau bahan penyelenggaraan tugas kedinasan lain. Nah, untuk hasil kerja yang diharapkan untuk dicapai oleh seorang pengelola keuangan, yang pertama adalah dokumen program kerja, bahan, dan alat serta keuangan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar dalam pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dengan baik. Kedua, kegiatan memantau pengelolaan keuangan sesuai dengan prosedur yang berlaku, agar dalam pelaksanaan terdapat kesesuaian dengan rencana awal. Ketiga, laporan pengendalian program kerja sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan. Yang keempat, kegiatan mengkoordinasikan dengan unit-unit terkait dan atau instansi lain dalam rangka pelaksanaannya, agar program dapat terlaksana secara terpadu untuk mencapai hasil yang optimal. Yang kelima, dokumen mengevaluasi dan menyusun laporan secara berkala, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan program berikutnya. Keenam, kegiatan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintah atasan baik secara tertulis maupun lisan. Nah, untuk tanggung jawabnya adalah ketepatan menyusun program kerja, bahan dan alat serta data keuangan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar dalam pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dengan baik. Yang kedua, kecermatan memantau pengelolaan keuangan sesuai dengan prosedur yang berlaku, agar dalam pelaksanaan terdapat kesesuaian dengan rencana awal. Yang ketiga, tanggung jawab untuk memberikan ketepatan mengendalikan program kerja sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan. Keempat, ketepatan mengkoordinasikan dengan unit-unit terkait dan atau instansi lain dalam rangka pelaksanaannya, agar program dapat terlaksana secara terpadu untuk mencapai hasil yang optimal. Kelima, ketepatan mengevaluasi dan menyusun laporan secara berkala sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan program berikutnya, serta kelancaran melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintah atas baik secara tertulis maupun lisan.